Zionis terguncang, Kepala Intelijen Militer Israel mundur, akui serangan 7 Oktober sebagai kegagalannya. Salah satu faktor berhasilnya Hamas melakukan serangan bersenjata ke wilayah Israel pada 7 Oktober tahun lalu adalah kegagalan pihak intelijen. Hal tersebut diakui Kepala Intelijen Militer Israel Mayor Jenderal Aharon Halifa dalam upacara pengunduran dirinya pada Rabu 21 Agustus. Waktu setempat. Kegagalan Korps Intelijen adalah kesalahan saya, kata Halifa. Menyerukan penyelidikan nasional untuk mempelajari dan memahami secara mendalam alasan yang menyebabkan perang antara Israel dan Hamas, seperti dikutip dari Reuters, Kamis 22 Agustus. Halifa, seorang veteran militer selama 38 tahun, mengumumkan pengunduran dirinya pada bulan April dan merupakan salah satu dari sejumlah komandan senior Israel yang mengatakan mereka gagal meramalkan dan mencegah serangan paling mematikan dalam sejarah Israel. Serangan pada 7 Oktober itu merusak reputasi militer dan dinas intelijen Israel, yang sebelumnya dianggap tak terkalahkan oleh kelompok bersenjata Palestina seperti Hamas. Tahun lalu, ribuan pejuang dari Hamas dan kelompok lain menerobos penghalang keamanan di sekitar Gaza, mengejutkan pasukan dan masyarakat Israel. Sekitar 1.200 warga Israel dan warga asing tewas dalam serangan itu, sebagian besar warga sipil, dan sekitar 250 orang ditawan di Gaza, menurut penghitungan Israel. Sekitar 109 sandera diyakini masih berada di Gaza, dan sekitar sepertiganya diperkirakan telah tewas. Keok Inggris bersiap evakuasi massal 60.000 warganya dari Israel karena takut serangan Iran. Inggris dikatakan mengajukan proposal untuk mengevakuasi warga negaranya dari Israel di tengah kekhawatiran Iran akan melancarkan serangan. Hal ini terjadi ketika kemungkinan serangan Iran terhadap Israel akan terjadi setelah Iran menuduh negara itu membunuh komandan Hamas Ismail Haniyah bulan lalu. Kementerian Luar Negeri Inggris sedang mempersiapkan rencana darurat untuk mendukung sekitar 60.000 warga Inggris yang diyakini berada di negara tersebut. Pekan lalu, Angkatan Laut dan Marinir Kerajaan Inggris diyakini merencanakan misi, Gaya Dunkirk, untuk menyelamatkan 16.000 warga negara Inggris dari Lebanon ketika ketegangan meningkat. Seorang juru bicara pemerintah mengatakan, sementara kami terus menggunakan semua upaya diplomatik untuk mendorong deeskalasi, staf kami bekerja sepanjang waktu untuk merencanakan semua skenario guna menjaga keamanan warga negara Inggris. Saran perjalanan kami terus diperbarui untuk mencerminkan panduan terbaru. Rencananya, jet tempur tipe ON akan terbang dari RAF Akrotiri di Siprus untuk menawarkan perlindungan atas bagi warga Inggris yang terdampar di Israel. Artinya, para pejabat pasukan perbatasan, UKBF, akan ditempatkan di tim militer yang beroperasi di Timur Tengah.
Pada bulan Juni, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengatakan pertempuran intens di Gaza telah berakhir, tetapi sejak kematian Haniyeh dan seorang pemimpin Hizbullah, konflik besar lebih lanjut diperkirakan akan terjadi. Hizbullah telah terlibat dalam beberapa pertempuran perbatasan dengan Israel, namun sejauh ini belum ada perang yang lebih luas. Masoud Pezeshkian, Presiden Iran, menegaskan negaranya mempunyai hak untuk menanggapi serangan terhadap tanah Iran. Tidak seorang pun berhak meragukan hak hukum Iran untuk menghukum rezim Zionis, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Nasser Kanani. Edmund Fitton Brown, penasihat senior proyek kontra ekstremisme dan mantan duta besar Inggris untuk Yaman, mengatakan, semuanya bisa dengan mudah lepas kendali. Intinya, saya pikir Iran dan Israel lebih memilih untuk menghindari eskalasi di luar kendali, katanya kepada Mail Online. Tetapi Iran dan Hizbullah sama-sama ingin terlihat merespons pembunuhan Israel. Mengkalibrasi respons sedemikian rupa untuk menyelamatkan muka namun menghindari eskalasi menjadi lebih sulit dengan setiap putaran pertempuran kecil yang terjadi secara berturut-turut. Gagal meramalkan dan mencegah serangan paling mematikan dalam sejarah Israel. Serangan pada 7 Oktober itu merusak reputasi militer dan dinas intelijen Israel, yang sebelumnya dianggap tak terkalahkan oleh kelompok bersenjata Palestina seperti Hamas. Tahun lalu, ribuan pejuang dari Hamas dan kelompok lain menerobos penghalang keamanan di sekitar Gaza, mengejutkan pasukan dan masyarakat Israel. Sekitar 1.200 warga Israel dan warga asing tewas dalam serangan itu, sebagian besar warga sipil, dan sekitar 250 orang ditawan di Gaza, menurut penghitungan Israel. Sekitar 109 sandera diyakini masih berada di Gaza, dan sekitar sepertiganya diperkirakan telah tewas.